Eksekusi mati Raja Louis XVI meninggalkan seorang janda, Marie Antoinette, dalam kesedihan yang mendalam. Pada hari-hari setelah kematian suaminya, mantan ratu itu hampir tidak berbicara dan jarang makan. Ada pikiran bahwa Marie Antoinette dan anak-anaknya mungkin memiliki kesempatan untuk bebas, karena darah keturunan sang raja diperlukan untuk kelangsungan politik kaum republik. Selamat datang di Casanova Semesta. Kita akan melanjutkan kisah Marie Antoinette yang sedang menunggu nasibnya. Apakah dia akan dihukum dengan cara yang sama yang terjadi pada suaminya, Raja Louis XVI? Atau ada harapan untuk dirinya hidup dan bertemu dengan anak-anaknya? Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya guys. Faktanya, meskipun memiliki reputasi yang buruk, Marie Antoinette belum didakwa dengan kejahatan apapun dan eksekusinya tidak ada dalam agenda konvensi nasional. Sehingga gagasan eksekusinya adalah kejahatan yang tidak perlu, yang bertentangan dengan kebijakan revolusi. Namun janji-janji itu dibuat pada saat revolusi Perancis berada dalam masa kejayaan. Hanya dalam waktu sebulan, nasib berbalik melawan Prancis. Pejabat revolusioner melihat daftar musuh Prancis yang semakin bertambah, termasuk Inggris, Spanyol, dan Belanda. Dilanjutkan dengan Austria yang memenangkan pertempuran Neerwinden, merebut kembali Belgia, memaksa Prancis keluar dari sana. Kemudian ada lagi pecahnya Perang Fronde atau Perang Saudara yang brutal, yaitu pemberontakan kaum Katolik dan Royalis yang mengakui putra Marie Antoinette, Louis Charles, sebagai Raja Louis ke-17. Keadaan ini membuat banyak teman Marie Antoinette yang merasa kesal. Axel von Fersen, seorang tentara Swedia yang pernah menjadi selingkuhannya ratu, menyatakan niatnya untuk mengumpulkan sekelompok pasukan pemberani untuk pergi ke Paris dan menyerbu penjara Tempel. Ia juga mendesak pengadilan Austria di Wina untuk menawarkan tebusan bagi pembebasan ratu dan menekankan betapa memalukannya jika Putri Maria Theresa meninggal di tiang gantungan tanpa ada upaya yang dilakukan untuk menyelamatkannya. Tapi pada akhirnya, Fersen dibujuk untuk tidak terlibat, dan dia menyadari bahwa pemerintah Swedia tidak akan membantu. Sebenarnya, ada salah satu upaya dilakukan pada Maret 1793. Rencananya adalah menyelundupkan Marie Antoinette dan keluarganya keluar dari Tempel dengan menyamar dalam angkutan logistik militer untuk dibawa ke Normandia dan kemudian ke Inggris. Tapi rencana itu gagal pada bulan Juni ketika Antoine Simon, mantan pembuat sepatu dan anggota berpengaruh dari Revolusi Paris, secara tidak sengaja menemukan orang asing yang mencurigakan berkeliaran di luar kamar sang mantan ratu. Pada malam tanggal 3 Juli, beberapa penjaga tiba di kamar mantan ratu itu memberitahu Marie Antoinette bahwa mereka datang untuk menjemput putranya, Louis Charles. Mereka menjelaskan bahwa pangeran hanya akan dibawa ke ruangan yang lebih aman di penjara. Kaum revolusioner berniat untuk mendidik ulang pangeran muda dalam semangat republik. Sayangnya, mereka mempercayakan hal itu kepada orang yang tidak layak, yaitu Antoine Simon. Simon dengan kejam memukuli Louis Charles setiap kali dia menemukan anak itu menangis. Simon juga memaksa anak itu dengan anggur sampai mabuk dan mengajari Louis Charles kata-kata kasar. Bekerja sama dengan jurnalis radikal Jacques-René Hébert, Simon menggunakan kondisi fisik anak itu sebagai bukti bahwa dia telah disiksa secara fisik dan seksual oleh ibunya. Hébert dan Simon memaksa anak itu untuk menandatangani pernyataan tertulis bahwa ibunya telah melakukan pelecehan inses padanya.
Sebulan setelahnya, rapat komite revolusioner bertemu untuk memutuskan nasib ratu. Suara paling keras datang dari Hebert yang mengklaim berbicara atas nama rakyat. Dia menyatakan bahwa kematian ratu harus menjadi lambang antara Paris dan gerakan revolusioner yang akan mengikat rakyat dengan pemerintahan yang baru. Rapat komite itu mencapai kesepakatan dengan Hebert. Ratu akan mati untuk menenangkan rakyat. Pada malam tanggal 12 Oktober, Marie Antoinette kembali dibangunkan dari tidurnya dan dibawa ke hadapan pengadilan revolusioner untuk didakwa. Setelah membantah tuduhan terhadapnya, dia diberikan hak untuk perlindungan hukum dan dikirim kembali ke selnya. Tidak seperti Louis XVI yang diberi waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan pembelaan, Marie Antoinette hanya memiliki beberapa jam. Pengacaranya mendesaknya untuk menulis kepada pengadilan dan meminta 3 hari lagi untuk mempersiapkan diri. Dia melakukannya, tetapi permintaannya tidak dijawab. Persidangan dilanjutkan lagi pada pukul 8 pagi keesokan harinya dan berlangsung selama 16 jam. Marie Antoinette percaya dan yakin bahwa skenario terburuknya adalah hukuman seumur hidup. Dia tidak sadar bahwa nasibnya telah diputuskan jauh sebelumnya. Pukul 4 pagi, dia akhirnya dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan utama terhadapnya, bersekongkol dengan pihak asing, menguras kas negara, dan melakukan pengkhianatan besar dengan bertindak melawan keamanan negara Prancis. Ratu dijatuhi hukuman untuk dieksekusi pada hari itu juga. Ketika ditanya apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan terakhir kali, Marie Antoinette hanya tertunduk dan menggelengkan kepalanya. Pada pukul 11 siang, dia dibawa ke Place de la Révolution dengan kereta kuda dengan pengawalan ketat, di mana banyak orang yang sudah berkumpul dengan sorak-sorai untuk menyaksikan hukuman sang mantan ratu. Dengan penuh ketegangan, Marie Antoinette menaiki tangga menuju gilotin. Algojo menghempaskan tali pengikat dan kepala ratu jatuh. Algojo membawa kepala itu dan ditunjukkan kepada kerumunan masyarakat, dan semua berteriak, "Viva la République!" So, itulah akhir yang mengharukan bagi sang ratu terakhir Prancis, Marie Antoinette. Memang mengerikan apa yang terjadi di zaman itu, tapi di satu sisi dia juga menjadi biang kemiskinan yang menimpa rakyat Prancis. Ya sudahlah. Thanks buat yang udah nonton, please like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.